Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tatang, selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya Alfi. Lalu di sini saya bersama rekan-rekan ada Pak Aditya Alif, ada Pak Dodi Jenhar dan juga ada Pak Ferdian. Pada kesempatan ini kami akan coba untuk menyampaikan hasil penelitian kami dengan judul adalah analisis kualitas layanan jemput online atau jempol pada PTX menggunakan metode service quality atau ServQual. Oke, pendahuluan. Ya. Jadi latar belakang masalah kenapa kami mengambil topik penelitian ini, yang pertama adalah tentu sudah menjadi rahasia umum bahwa pengiriman menjadi kebutuhan masyarakat. Apalagi saat ini adalah era digitalisasi, di mana mobilitas dari kebutuhan masyarakat sangat tinggi. Yang kedua adalah perkembangan dan persaingan bisnis pengiriman. Ya, kita melihat saat ini banyak sekali bisnis-bisnis pengiriman ataupun logistik yang bertumbuh dari tahun ke tahun. Selanjutnya adalah perlunya pelayanan yang memuaskan, ya. Karena pada dasarnya setiap perusahaan baik itu penghasil produk ataupun jasa, yang terpenting adalah konsumen merasa puas terhadap produk ataupun jasa yang diberikan. Nah, kami pun mengutip dari Kotler ya dalam Ciptono, di mana Kotler berpendapat bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan hasil yang dirasakan dengan harapannya. Artinya ada ekspektasi dan juga ada reality. Nah, di mana di sini konsumen akan membandingkan, nah itulah yang dimaksud dengan kepuasan dari pelanggan. 1.2 berkaitan dengan rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah apakah konsumen sudah merasa puas dengan layanan jemput online PTX? Yang kedua adalah bagaimana menentukan faktor yang mempengaruhi kualitas layanan jemput online PTX. Oke, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kepuasan konsumen terhadap layanan jemput online PTX. Yang kedua adalah mengetahui faktor yang mempengaruhi kualitas layanan jemput online PTX. Sedangkan ruang lingkup penelitiannya adalah penelitian ini mencakup analisa kepuasan konsumen terhadap layanan jemput online atau jempol pada perusahaan jasa pengiriman PTX di wilayah Kota Tangerang. Manfaat penelitiannya adalah secara umum harapannya penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta wawasan mengenai kepuasan konsumen terhadap layanan jemput online PTX. Sedangkan bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana kualitas layanan jemput online atau jempol dan mengetahui faktor-faktor yang belum terpenuhi. Oke. Selanjutnya adalah bab 2 berkaitan dengan kajian pustaka akan disampaikan oleh Pak Ferdian. Pak Ferdian dipersilahkan. Baik, dilanjutkan Pak Aldi. Silakan Pak. Pertama, terkait dengan kualitas ini maksudnya sebagai sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik. Sementara menurut mereka sesuai yang diperlukan, di kualitas identitas sebagai sifat ciri serta sifat dari suatu pelayanan yang mengaruh pada kemampuan yang kebutuhan yang dinyatakan maupun yang tersirat. Sementara menurut Ciptono di tahun 2000 mendefinisikan kualitas jasa sebagai penyesuaian terhadap perincian kajian pada kualitas sendiri dipandang sebagai derajat keunggulan yang ingin dicapai. Pada untuk melakukannya, untuk dilakukan kontrol secara terus-menerus yang dalam rangka untuk kebutuhan dari pengguna jasa. Sementara menurut Panas Utama di tahun 1993 mendefinisikan service quality sebagai sesuatu yang terdapat perbedaan antara kenyataan dan harapan dari para pelanggan atas layanan yang diberikan.
Ya, untuk metode psikologi atau self-help, apa terkait psikologi ini dimulai sejak awal 80-an oleh Lewis dan Dilaban. Kualitas jasa merupakan ukuran dari seberapa baik jasa yang diterima oleh konsumen dan apakah sesuai dengan harapan dari konsumen. Sementara sebelumnya dari Sasser, Olsen dan Kerpikov di tahun 2008, sebagaimana dikutip oleh para psikolog di tahun 96, maka misalnya tiga dimensi jasa ini ada antara lain. Pertama adalah level of material, dan ada facilities dan juga personal. Yang selanjutnya berkembang di 2009, saya tahu harus merawat acara dari definisikan dimensi ukuran dalam psikologi. Pertama ada dimensi tangibles, dan yang kedua ada reliability terkait dengan kendala dari layanan itu sendiri, dan yang ketiga ada responsiveness atau daya tanggap terhadap atau dari konsumen, ada assurance sisi jaminan yang terhadap kualitas layanan itu sendiri, dan terkait dengan empati bagaimana sebagai layanan harus memahami apa sih sebetulnya memenuhi keinginan dari konsumen terhadap layanan yang kita berikan. Yang selanjutnya, bahwasanya dalam service psikologi sendiri ada 5 gap. Pertama adalah gap 1. Gap 1 ini adalah terkait dengan kesejahteraan antara proses manajemen dan konsumen. Dan yang kedua ada gap 2, yaitu kesejahteraan dari sisi spesifikasi kualitas jasa. Dan gap 3 dalam kesejahteraan yang terjadi pada penyampaian jasa. Gap 3 ini nilai negatif bukan jadi karena pencapaian jasa yang kita dapat mencapai target dan tidak ada target. Sementara selanjutnya ada gap 4, yaitu terkait kesejahteraan antara pencapaian jasa dengan aplikasi eksternal. Hanya saja karena di dan kali ini kita tidak ada campaign berdasarkan aplikasi eksternal, maka gap ini tidak masuk dalam kemudian yang selanjutnya ada gap 5, yang antara konsumen dengan konsumen. Jasa yang konsisten apakah sesuai dengan jasa yang diharapkan untuk ekspektasi oleh konsumen. Baik, Pak Firdian atas pemaparannya. Selanjutnya bab 3 akan disampaikan oleh Pak Aditya Alif. Baik, terima kasih Pak Alfi, Pak Ferdian sudah mendahului untuk share bab 1 dan bab 2. Sekarang kita lanjut untuk bab 3. Next, Pak Alfi. Berikut ini adalah diagram alir penelitian yang kami lakukan. Kami satu dari beberapa referensi, dimulai dari kita lakukan identifikasi terhadap atribut kualitas jasa. Kemudian kita tentukan responden beserta karakteristiknya. Kemudian dilanjut penyusunan dan penyebaran kuesioner pendahuluan terlebih dahulu sebelum dilanjut ke desain sampling. Setelah itu kami lanjutkan dengan penyusunan dan penyebaran kuesioner penelitian yang dilanjut dengan pengolahan data serta merumuskan usulan peningkatan kualitas pelayanan dan kami akhiri dengan kesimpulan dan saran. Next, Pak Alfi. Oke, secara detail
Ada 13 tahapan yang kami lakukan dalam menyelesaikan penelitian ini. Yang pertama diawali dengan kita lakukan rumusan masalah. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Alfi di awal pada bab 1, rumusan masalah ini mengakomodir mengenai latar belakang masalah, tujuan, dan ruang lingkup penelitian. Kemudian dilanjut studi literatur, seperti yang disampaikan Pak Ferdian tadi, beberapa literatur yang kami gunakan untuk melakukan penelitian ini, khususnya terkait dengan metode SERVQUAL ini. Kemudian yang ketiga, secara spesifik kami pilih metode penelitian berupa service quality atau SERVQUAL untuk melakukan pengukuran kualitas pelayanan. Kemudian yang keempat, kita rumuskan atribut kualitas jasa untuk kita gunakan sebagai tabulasi analisa nantinya. Kemudian selanjutnya kita lakukan identifikasi karakteristik responden, siapa-siapa yang kita pilih menjadi responden, tentunya yang menguasai aktivitas day-to-day operation jemput online ini. Kemudian yang keenam, kita lakukan penyusunan dan penyebaran kuesioner pendahuluan, yang selanjutnya dilanjutkan dengan desain sampling. Untuk desain sampling ini terbagi menjadi dua bagian ya, yaitu ukuran sampling dan teknik sampling. Selanjutnya, penyusunan dan penyebaran kuesioner penelitian. Kemudian kita lakukan juga untuk recross check pengujian alat ukur serta pengumpulan dan pengolahan data hingga kita sampai pada analisa gap keseluruhan, usulan peningkatan, dan kesimpulan dan saran. Next, Pak Afi. Oke, berikut adalah perhitungan untuk nilai service quality untuk masing-masing variabel ya. Kita awali dengan penentuan rata-rata nilai persepsi, kemudian kita lanjut dengan penentuan rata-rata nilai harapan, dan terakhir kita simpulkan untuk mendapatkan skor dari SERVQUAL itu sendiri untuk setiap variabel. Next, Pak Alfi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Dodi. Saya kembalikan ke Pak Alfi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Aditya Alif atas pemaparannya. Selanjutnya, bab 4 ini akan dijelaskan oleh Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Terima kasih Pak Alfi. Saya menjadi orang keempat untuk menjelaskan penelitian ini, yaitu bab 4 mengenai hasil dan bahasan. Silakan Pak Alfi. Next. Oke. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam bab 4 yaitu yang satu berkenaan data umum perusahaan, di mana akan dijelaskan bagaimana sejarah, visi dan misi perusahaan dan struktur organisasi perusahaan tersebut, PTX ini. Yang mana struktur organisasi perusahaan itu digunakan untuk menentukan koresponden kuesioner persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen PTX tersebut. Yang hal kedua yang akan dibahas itu hasil identifikasi atribut kualitas jasa yang pasti mengacu pada 5 dimensi kualitas pelayanan jasa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Ferdian sebelumnya. Terus atribut kualitas jasa yang jasa sebanyak 28 atribut, Mas. 28 atribut yang digunakan untuk penyusunan penyebaran kuesioner pendahuluan. Jadi kuesioner pendahuluan itu berisi 28 atribut pertanyaan. Sementara mengenai pengumpulan data, yaitu menggunakan 85 responden, di mana atribut penelitian kualitas jasa merupakan atribut yang dipilih berdasarkan rata-rata kepentingan dari rata-rata kepentingan 3 berdasarkan hasil penyebaran kuesioner pendahuluan. Hasil reduksi menyatakan bahwa dari 28 atribut tersebut memiliki rata-rata kepentingan lebih besar dari 3, di mana yang lebih besar dari 3 itu ada 15 atribut dari 28 atribut yang digunakan. Bisa kita lihat dari tabel 1 di bawah ini. Silakan,
Nah, ini bisa kita lihat dari 24 atribut yang terpilih apa di atas rata-rata kepentingan itu ada di atas 3 itu adalah 15 ya, 15 atribut. Itu jadi 13 itu di take out, tidak dilakukan penelitian lebih lanjut karena di bawah rata-ratanya di bawah 3. Nah, kita lihat 15 ini mewakili dari 5 dimensi pelayanan jasa kualitas suatu jasa. Ada dari tangibles-nya, ada dari reliability, ada responsiveness, assurance, dan empathy. Dan ini maksudnya bisa kita lihat di kanan, di bagian kanan itu kepentingan di atas 3. Dan dari atribut quality pelayanan juga ada di dalam masing-masing. Nah, bicara mengenai nomor atribut itu adalah nomor dari pertama yang ada di kuesioner. Silakan, Mbak. Selanjutnya mengenai alat alat ukur ya, pengujian alat ukur. Nah, pengujian alat ukur ini kita kita apa? Terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas dari 30 responden kuesioner persepsi konsumen, kuesioner ekspektasi konsumen, dan kuesioner tingkat kepentingan konsumen. Jadi ada tiga kuesioner yang disebar, dan apa uji validitas ini digunakan untuk uji validitas konstruk. Cara mengukurnya bagaimana? Yang menuju validitas konstruksi itu dengan cara mencari nilai korelasi antara item pertanyaan dengan total skor, ya. Terus sedangkan uji reliabilitas. Nah, tadi saya sampaikan di awal itu uji validitas dan reliabilitas. Nah, untuk uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi alat ukur. Dilakukan menghitung nilai alpha Kronbach, gitu ya, Kronbach, dan reliabilitas yang tinggi tunjukkan dengan nilai alpha Kronbach di atas 0,7. Berdasarkan hasil penelitian dapat bahwa semua variabel valid dan reliable. Jadi eh, variabelnya valid dan bisa digunakan. Terus yang hal lain, poin kelima adalah pengolahan data. Gimana pengolahan datanya? Pengolahan data berisi perhitungan bobot kepentingan gap 5, gap 1, gap 2, dan gap 3. Nah, tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ferdian, gitu ya. Eh, maksud dari masing-masing gap. Nah, yang di sini tidak digunakan gap 4 karena berhubungan dengan eksternal. Penelitian ini fokus kepada internal saja. Mengenai perhitungan berkepentingan, kita lihat dari nanti masing-masing tabel di bawah ini ada mulai dari tabel 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Silakan Pak Lutfi, selanjutnya. Nah, ini kita lihat di tabel 2, hasil perhitungan bobot kepentingan masing-masing variabel yang memiliki tingkat kepentingan 3 ada 15, itu jumlah rata-rata 51,894. Itu bobot kepentingan masih bisa kita lihat di kanan ya, kolom yang di kanan. Itu rata-rata di 0,06, ada 0,07 gitu ya. Terus lanjut di tabel 3 ada perhitungan gap kelima, gitu ya. Itu membandingkan antara persepsi dan ekspektasi. Itu dapatlah self qual score, gitu ya. Terus nanti self qual terbobotnya itu adalah dibandingkan lagi dengan bobot kepentingan. Nanti secara umum bisa dilihat ada plus dan minusnya membandingkan antara bobot kepentingan dengan self qual score. Itu ada yang plus itu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 variabel itu plus dan 10 variabel itu minus. Membandingkan circle score terbobotnya. Lanjut Pak Louis. Berkenan dengan perhitungan gap 1, itu kita bisa lihat ini di sini adalah bagaimana membandingkan antara rata-rata ekspektasi konsumen dengan rata-rata persepsi manajemen terhadap ekspektasi konsumen, gitu ya. Untuk variabel 2, saya jelaskan sedikit bahwa persepsi manajemen itu terhadap ekspektasi konsumen itu ada 3, tapi aktualnya gitu ya, itu ada 3,38. Jadi squad score-nya menjadi minus, gitu ya. Nah, dari 15 ini yang minus ada 4, gitu ya, yang plusnya ada 11. Gitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana untuk perhitungan gap 3 nanti ada di tabel 6. Sementara kita lihat di tabel 5 dulu, itulah hasil perhitungan gap 2. Gitu. Bisa kita lihat itu hasilnya seperti apa gitu. Spesifikasi kualitas jasanya, kondisi ideal. Nah, ini ditetapkan misalnya 4 semua. Nanti di skor-skornya beragam. Ada yang minus, ada yang plus. Gitu. Nah, kita bicara hasil penyebaran kuesioner measure antecedent ya.
Kuesioner nasional antecedent merupakan kuesioner tambahan. Ini merupakan kuesioner tambahan dari kuesioner yang pendahulunya digunakan untuk menganalisa penyebab ketidakpuasan pelanggan yang dilakukan oleh gap satu, gap 2, gap 3. Nah, gitu. Jadi lebih spesifik lagi kuesioner tambahan ini yang menggunakan measurement antecedent gitu ya, menganalisa penyebab ketidakpuasan pelanggan yang diakibatkan oleh gap satu, gap 2, dan gap 3. Disebarkan setelah dilakukan pengolahan data untuk semua gap. Kuesioner measure antecedent terdiri dari kuesioner measure antecedent of gap satu dan gap 2 disebarkan kepada manajemen. Nah, jadi perusahaan manajemen perusahaan X tersebut dan kuesioner antecedent of gap 3 disebarkan kepada karyawan. Nah, levelnya ada dua, karyawan dan manajemen. Nanti itu disebarkan ke seluruh yang terkait. Lanjut, Pak. Nah, ini kita tadi gap 3 bisa kita lihat gitu ya, masing-masing variabel gitu ya, 15 variabel ini eh, ada yang plus, ada ini minus semua gitu ya. Karena surface call-nya sendiri minus gitu kan, dibandingkan dengan sorry, kondisi ideal dibandingkan penyampaian jasa. Jadi surface call-nya minus eh, menurut rumusan yang disampaikan oleh Pak Adit tadi di bab 3. Lanjut, Pak. Silakan, Pak. Ya, mengenai analisa gap keseluruhan, di dalam pengukuran self call ini peneliti dapat menganalisis atribut kualitas pelan jasa di mana apabila gap 5 bernilai positif, nah, gap 5 bernilai positif, maka konsumen jangan puas terhadap kualitas pelayanan jasa. Rekapitulasi hasil pengumpulan gap dapat dilihat dari tabel 7. Penekanan adalah apabila gap 5 bernilai positif, maka konsumen jangan puas terhadap kualitas pelayanan jasa. Di sini kita lihat di variabel 2, 7, 8, 9 untuk gap 5 masih minus. Lanjut, Pak. Sementara untuk yang plus itu ada di variabel 13, 15, 16, 17 dan variabel 28. Di sini kita bisa lihat sebentar Pak, maaf Pak, yang tabel 7. Itu bisa kita lihat salah satu ketersediaan pelayanan tracing, pelayanan pelacakan posisi barang dengan nomor resi yang benar. Jadi sudah ada tersedia di aplikasi tersebut gitu ya. Jadi ini konsumennya sudah puas. Terus karyawan cepat tanggap izin maaf, yang sebelumnya, sebelumnya. Nah, bisa kita lihat lagi karyawan cepat tanggap dalam melayani konsumen seperti petugas penjemput barang dan customer service ini mendapat apresiasi dari konsumen. Dan yang terakhir tuh saya lihat ini di variabel 28, kesediaan variasi jenis pengiriman paket overnight service, regular, ekonomi, tracking, dan lain. Nah, ini sudah tersedia menjadi alternatif konsumen untuk memilih berdasarkan kecepatan penyampaian kiriman tersebut. Jadi kalau dengan istilah ada ada apa harga ada rupa gitu ya. Nah, itu menjadi analoginya. Nah, mengenai penjelasan pendapat konsumen berdasarkan masing-masing gap, saya jelaskan satu-satu gitu ya. Ketidakpuasan konsumen disebabkan oleh gap satu pada variabel. Nah, tadi kita lihat di tabel 7 ya. Itu variabel 2, 7, 9, 27 dan 27 artinya manajemen tidak mengetahui ekspektasi konsumen terhadap kualitas pelayanan jasa sehingga nilai gap satu pelayanan negatif. Nah, kalau gap satu pelayanan negatif berarti tidak puas di konsumennya. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner measure antecedent of gap satu dan 2, nomor penyebab 1 sampai 9 variabel penyebab ketidakpuasan yaitu pihak manajemen PTX tidak secara teratur mengumpulkan dan menggunakan informasi mengenai informasi riset, pemasaran, dan harapan layanan kualitas dari konsumen. Terus untuk yang poin ketidakpuasan kanan di gap 2 itu pada variabel 8, 10, 20, dan 23 gitu. Hasil penyebaran kuesioner measure antecedent of gap 1 dan 2, nomor penyebab 10 dan 20, penyebab ketidakpuasan berdasarkan penyebab gap 2. Nah, tadi kan Pak Adit sudah menjelaskan ya. Sudah Pak Ferdi sudah menjelaskan gap 1 itu apa, gap 2 apa gitu ya. Yaitu tidak terdapat standar, poinnya tidak terdapat standar mengenai pelayanan jasa pengiriman paket. Pembuatan standar kualitas pelayanan jasa PTX tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen gitu. Kalaupun sudah dibuat tapi tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen gitu. Jadi sia-sia juga. Ini kita lihat dia punya gap nomor 15. Pihak manajemen PTX tidak mengkomunikasikan standar pelayanan jasa kepada karyawan, standar pelayanan jasa tidak jelas sehingga
karena tidak mengerti standar yang ada. Karena ini juga tidak mengerti. Oke, untuk yang gap 3, variabel 2126, hasil penyaluran kesenangan nasional dan gap 3 terjadi itu karena perusahaan tidak memberikan alat dan peralatan karyawan butuh, tidak ada penahan atasan terhadap nilai karyawan. Nah, ini menyebabkan adanya ketidakpuasan. Nah, ini usulan peningkatan kualitas pelayanan bisa kita lihat dari yang pertama itu adalah kenapa penyebab gap 5 penilaian negatif berdasarkan gap 1 penilaian negatif, penyebab gap 5 penilaian negatif berdasarkan gap 1 adalah variabel 27927. Usulan peningkatan jasa untuk mengurangi terjadi gap 5 negatif adalah nilai gap satu, pihak manajemen PT harus secara teratur mengumpulkan menggunakan informasi melalui riset pasar, analisa komplain, kritik dan lain-lain. Nomor dua, melanjuti informasi dan wawasan diperoleh dari riset pelanggan terhadap jasa pengiriman paket yang lebih unggul dari PT. Ketiga, pihak manajemen PT harus meningkatkan interaksi langsung dengan konsumen sehingga dapat diketahui ekspektasi konsumen dengan lebih jelas seperti customer chatting. Keempat, pihak manajemen PT harus sering berinteraksi dengan customer kontak personal mengenai kebutuhan konsumen sehingga dapat kerjasama yang baik. Silakan Pak Api untuk kesimpulan. Terima kasih Pak Api. Baik, Pak Dodi, terima kasih atas penjelasannya. Ya, jadi kesimpulannya adalah dari penelitian ini bahwa diperoleh ya kesimpulan bahwa cukup banyak atribut yang menunjukkan adanya ketidakpuasan dari konsumen terhadap layanan jemput online. Seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini diharapkan ini bisa memberikan satu gambaran ya terkait dengan kondisi aktual bagaimana layanan jemput online di mata konsumen. Oke, selanjutnya adalah sarannya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berdasarkan hasil penelitian, ya sebaiknya melakukan peningkatan kualitas berdasarkan prioritas utama yang diberikan, ya untuk mempermudah dalam mengurangi terjadinya gap 5 yang bernilai negatif. Lalu untuk penelitian selanjutnya, mungkin ada baiknya di penelitian selanjutnya nanti bisa diukur sampai dengan gap 4. Demikian. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.